Turki Utsmani berasal dari keluarga Kebi, salah satu kabilah Al-Ghazi Al-Turki yang mendiami daerah Turkistan. Pemimpin yang terkenal adalah Sulaiman yang membawa kabilahnya mengembara ke Asia seusai perang Bilatskur. Di tengah perjalanan di perbatasan Halk, Sulaiman meninggal dunia. Rombongan pengembara menjadi bimbang, apakah terus melanjutkan perjalanan atau kembali ke tempat asal mereka. Akhirnya, rombongan tersebut terpecah menjadi dua kelompok, yakni ada yang kembali ke asal mereka dan ada pula yang terus melanjutkan perjalanan. Kelompok yang melanjutkan perjalanan memilih putra Sulaiman Ertugrul sebagai pemimpin mereka. Pada abad ke-13, ketika tentara Mongol menyerang Asia Tengah dan Barat, orang-orang Turki melarikan diri mencari perlindungan kepada saudara-saudara mereka, yaitu orang-orang Turki Saljuk di dataran tinggi Asia Kecil. Sekitar 400 pengikut Ertugrul telah didatangkan untuk mengabdi kepada rezim Saljuk. Di Asia Kecil itu, mereka mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin II yang sedang berperang dengan Bizantium. Ertugrul dan rombongannya segera membantu pasukan tersebut dan berhasil memperoleh kemenangan. Atas jasa tersebut, maka Sultan Alauddin menghadiahkan sebidang tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan Bizantium dan memperluas wilayah merambat ke wilayah musuh. Pada tahun 1258 Masehi, Ertugrul dikaruniakan seorang anak yang bernama Utsman. Anak tersebut mendapat pendidikan dan latihan militer langsung dari ayahnya, hingga akhirnya menjadi seorang terpercaya dalam menghadapi berbagai peperangan dan dalam membina administrasi pemerintahan. Setelah Ertugrul meninggal dunia tahun 1289 Masehi, ia kemudian digantikan oleh Utsman. Putra Ertugrul inilah yang dianggap sebagai pendiri kerajaan Utsmani dan pemerintahan selama kurun waktu 1290 sampai 1326 Masehi. Seperti halnya ayahnya, Utsman juga banyak berjasa kepada Sultan Alauddin II dengan keberhasilannya menduduki benteng-benteng Bizantium yang berdekatan dengan kota Broessa. Pada tahun 1300 Masehi, bangsa Mongol menyerang kerajaan Saljuk dan Sultan Alauddin terbunuh. Dan Saljuk Rum ini akhirnya terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Utsman pun segera memproklamasikan kemerdekaan dan berkuasa penuh atas daerah yang didudukinya. Sejak saat itulah kerajaan Turki Utsmani dinyatakan berdiri dan penguasa pertama adalah Utsman, yakni Utsman I. Setelah Utsman tampil menjadi pemimpin, setapak demi setapak wilayah kerajaan diperluas. Ia menyerang daerah perbatasan Bizantium dan menaklukkan kota Broessa tahun 1317 Masehi, serta menjadikannya sebagai ibu kota kerajaan pada tahun 1327 Masehi. Dalam menyukseskan keinginannya untuk merebut Bizantium ini, kekuasaan pasukannya segera ditingkatkan dengan cara merekrut para pendatang baru, yakni orang-orang Turkmen dari timur ingin menjadi ghazi atau prajurit melawan orang-orang Kristen. Utsman wafat pada tahun 1326 Masehi dan digantikan oleh anaknya yakni Urkhan pada masa pemerintahannya yakni tahun 1726 Hijriah sampai dengan 761 Hijriah atau 1326 Masehi sampai 1358 Masehi. Kerajaan Turki Utsmani dapat menaklukkan Azmir, Sawasyanli, Uskandar, Ankara, Gallipoli, dan sebagainya. Urkhan pun wafat pada tahun 1359 Masehi dan kemudian digantikan oleh putranya yakni Murad I. Langkah pertama kebijakan pemerintahan adalah mengkonsolidasi keamanan dalam negeri dan memadamkan pemberontakan yang meletus di Asia Kecil. Dan selanjutnya, dia pun menaklukkan Balkan yang memiliki daerah tersendiri. Dan pada tahun 1362 Masehi, Turki Utsmani berhasil menaklukkan kota Adrianopel dan menjadikannya sebagai ibu kota pemerintahan Utsmani yang baru pada tahun 1366 Masehi. Dalam ekspansi tersebut, Murad mendapatkan suksesan hingga Makedonia, Sofia, Salonikia, dan seluruh wilayah utara Yunani dapat dikuasainya. Pada tahun 1389 Masehi, perang dahsyat terjadi di Khusah antara pasukan Utsmani dan pemimpin Sultan Murad dengan
pasukan tentara sekutu Kristen yang terdiri dari pasukan Serbia, Misnak, Magyar, Tohongaria, Bulgaria, dan Albania. Dalam pertempuran itu, Murad berhasil mengalahkan musuh. Akan tetapi, saat beliau memeriksa pasukan musuh yang terbunuh, dia pun dibunuh oleh seseorang yang berpura-pura mati pada saat itu. Dan akhirnya Murad I pun meninggal dunia dan diganti oleh Bayazid I bin Murad yang kemudian bangkit menuntut balas kematian ayahnya dengan menangkap Raja Serbia dan membunuhnya bersama para pembantu-pembantunya. Ekspansi Turki semakin giat ke Eropa. Paus mengobarkan semangat perang dan sejumlah besar pasukan sekutu Eropa disiapkan untuk memukul mundur Turki Utsmani. Pasukan ini dipimpin oleh Raja Sigismund, Raja Hongaria. Namun, Sultan Bayazid I pada tahun 1389 sampai 1403 Masehi dapat menghancurkan pasukan sekutu Kristen Eropa tersebut. Peristiwa ini merupakan catatan sejarah yang sangat gemilang bagi umat Islam. Dan ekspansi Turki sempat berhenti pada tahun 1402 Masehi disebabkan oleh invasi Timur. Pasukan Timur yang mengklaim diri sebagai pelindung beberapa wilayah Kesultanan Muslim di Anatolia berhasil mengalahkan Bayazid I. Dalam pertempuran yang berlangsung di Ankara tersebut, pasukan Turki Utsmani harus mengakui keunggulan lawan. Bayazid I wafat pada tahun 1403 Masehi dalam pertempuran mempertahankan kota Ankara tersebut. Kekalahan Bayazid membawa akibat buruk bagi Turki Utsmani. Para penguasa Saljuk di Asia Kecil melepaskan diri dari genggaman Turki Utsmani, serta wilayah-wilayah Serbia dan Bulgaria pun memerdekakan diri. Di sisi lain pun, putra Bayazid saling berebut kekuasaan. Seusai suasana buruk baru berakhir setelah Sultan Muhammad I pada tahun 1403 sampai 1421 Masehi dapat mengatasinya. Dalam perkembangan selanjutnya, setelah Sultan meninggal dunia, perebutan kekuasaan di antara putra-putranya juga terjadi hingga menyebabkan kerajaan Turki Utsmani mundur. Meskipun demikian, kekuatan militer kerajaan ini masih pandang kuat dan bertahan 5 abad lagi setelah itu. Masa kejayaan Kerajaan Turki Utsmani. Raja Sulaiman adalah sultan yang telah memperintah dan menyempurnakan ibu kota Kerajaan Turki Utsmani, serta kota-kota lain dengan mendirikan masjid, sekolah, rumah sakit, istana, museum, jembatan, terowongan, jalur kereta, dan pemandian umum. Disebutkan bahwa 235 diantaranya dibangun oleh arsitek kepercayaannya yang bernama Sinan. Ia pada asalnya adalah orang Kristen dari Anatoli yang kemungkinan menemukan jalannya ke Konstantinopel ketika ia mengembara sebagai seorang pemuda biasa. Sinan kemudian menjadi arsitek paling terkenal dan paling istimewa yang pernah dilahirkan di Turki. Karya agungnya adalah Masjid Agung Sulaimania. Kerajaan Turki Utsmani sebagaimana kerajaan Romawi dan kekhalifahan Abbasiyah yang berkembang sebelumnya, pada umumnya lebih menekankan aspek militer dan mengembangkan prinsip dinasti dalam organisasinya. Tujuan utamanya tidak jauh dari kesejahteraan warga negaranya yang personifikasinya diwakili sosok Khalifah Sultan. Mereka yang lebih suka menyebut diri mereka sendiri dengan sebutan Utsmani, keluarga Utsmani bisa dimasukkan ke dalam kelompok warga negara umum. Sistem rekrutmen pasukan dari kalangan remaja dan pemuda Islam dilakukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan militer dan layanan sipil, serta mampu menyaingi pesatnya pertumbuhan anak muda dari komunitas non-muslim. Anak-anak muda yang berbakat dari kelompok masyarakat yang ditaklukkan dibawa ke ibu kota. Kemudian di sana mereka diislamkan, diturkikan menjadi warga negara Turki dan digunakan demi keagungan dan kemajuan negara. Faktor-faktor kemunduran dinasti Utsmaniyah sangatlah kompleks, berakar pada masalah internal yang kronis dan tekanan eksternal yang bertubi-tubi. Proses ini dimulai tak lama setelah masa keemasan Sultan Sulaiman Agung pada pertengahan abad ke-16.
Bagian 1. Kemerosotan internal pada abad ke-17 hingga 18 Masehi. Penyakit pertama dari kemerosotan internal ini bersumber dari dalam istana dan barak militer yang disebabkan oleh dua hal. Pertama, kemerosotan kepemimpinan dan administrasi. Setelah Sulaiman I, kualitas para sultan mulai menurun drastis. Banyak pemimpin yang kurang cakap, bahkan ada yang dibesarkan dalam isolasi di istana melalui sistem yang disebut kafes yang membuat mereka buta terhadap realitas politik kekaisaran. Kekosongan kepemimpinan ini segera diisi oleh intrik. Kekuasaan wazir agung dan bahkan para wanita di istana atau Walid Sultan meningkat tajam, seringkali memicu korupsi dan kolusi yang merusak struktur birokrasi negara. Jabatan-jabatan penting mulai diperjualbelikan, bukan diberikan berdasarkan kemampuan. Kedua, kegagalan militer dan Janisari yang destruktif. Tulang punggung kekaisaran pasukan Janisari yang dulunya merupakan mesin perang paling elit di dunia, kini berubah menjadi kekuatan politik yang merusak. Mereka menuntut hak istimewa, terlibat dalam bisnis, dan yang paling parah mereka sering memberontak untuk menggulingkan sultan atau menaikkan gaji. Fatalnya, mereka menolak mentah-mentah upaya modernisasi dan adopsi teknologi perang baru. Akibatnya, tentara Utsmaniyah tertinggal jauh di belakang kekuatan-kekuatan Eropa yang terus berinovasi. Bagian 2. Tantangan ekonomi dan perubahan global. Di saat Utsmaniyah melemah, dunia di sekitarnya berubah dan Eropa mengalami kebangkitan besar. Dinasti Utsmaniyah harus menghadapi beberapa hal seperti perubahan rute perdagangan, inflasi, dan gagalnya industrialisasi. Bagian ketiga, intervensi asing dan pemberontakan nasionalis pada abad ke-19. Memasuki abad ke-19, Utsmaniyah menjadi target perebutan oleh kekuatan besar Eropa yang menyebabkan beberapa hal seperti 1. Bangkitnya nasionalisme. Ideologi nasionalisme memicu pemberontakan di seluruh Balkan, Yunani, Serbia, dan Bulgaria yang menuntut kemerdekaan. Pemberontakan ini sering didukung oleh kekuatan asing, terutama Rusia yang memiliki ambisi geopolitik. Kedua, hilangnya kedaulatan ekonomi. Untuk menutupi defisit dan membiayai perang, Utsmaniyah berutang besar kepada bank-bank Eropa. Puncaknya pada tahun 1875, kekaisaran dinyatakan bangkrut. Konsekuensinya, pengawasan pendapatan negara diserahkan kepada administrasi utang publik Ottoman, yang secara efektif dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan asing. Ini adalah simbol nyata dari hilangnya kedaulatan. Bagian 4. Keruntuhan total pada tahun 1914 hingga 1922. Pukulan terakhir datang dari medan perang global, di antaranya 1. Perang Dunia Pertama. Keputusan fatal untuk bersekutu dengan blok sentral yaitu Jerman dan Australia-Hungaria dalam Perang Dunia Pertama memastikan kehancuran Utsmaniyah. Kekalahan blok sentral membawa konsekuensi pendudukan oleh sekutu. 2. Pembubaran. Wilayah Utsmaniyah yang luas di Timur Tengah seperti Suriah, Irak, dan Palestina dibagi-bagi menjadi mandat di bawah Inggris dan Perancis. 3. Lahirnya Republik Turki. Akhirnya, setelah perjuangan perang kemerdekaan di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk, Kesultanan Utsmaniyah secara resmi dihapuskan pada 1 November 1922, mengakhiri sejarah kekaisaran selama 6 abad dan mendirikan Republik Turki modern. Secara keseluruhan, kemunduran dinasti Utsmaniyah adalah proses panjang yang didominasi oleh melemahnya kepemimpinan dan birokrasi internal,
serta ketertinggalan dalam teknologi dan ekonomi yang membuat kekaisaran tidak mampu bersaing dengan kebangkitan kekuatan Eropa yang agresif. Kemunduran Utsmaniyah adalah pelajaran sejarah tentang bagaimana faktor-faktor internal seperti korupsi dan stagnasi dapat diperparah oleh perubahan geopolitik global dan kegagalan adaptasi. Pull your panties down from under you.